Kumsa Antik Bilogo Al Indonesia. Saya masih bisa aja. Ya, yang saya hormati penguasa gedung ini ya, tadi ada Pak Profesor Dr. Hasan Hussein Aki, Dr. Holid, Prof. Dr. Tiga, Dr. Otto, dan moderator kita yang keren, Pak Amar, serta narasumber kita juga tadi ada Pak Mr. Tim Anderson, dan juga Dina Sulaiman, serta dari NU ya, Gus, dan teman-teman mahasiswa, mahasiswi, para dosen yang pada kesempatan hari ini bisa bergabung. Alhamdulillah saya bisa hadir di sini. Kebetulan dikasih tema tentang proyek nuklir ya. Sebetulnya memang tadi menarik ya tawaran untuk bisa ke sana gitu, mengambil short course ataupun karena saya sendiri senang sebetulnya mengkaji Iran, tapi terus terang belum pernah ke sana kan. Nah, kayak ini jadi tantangan juga ya. Dan jadi PR-nya Pak Otto nanti untuk membawa saya ke sana. Tepuk tangan buat Pak Otto. Di sini saya akan mengambil satu ulasan dari judul yang diberikan, yaitu tentang masa depan nuklir Iran dalam bingkai politik internasional. Sudah memang ada beberapa slide ya yang saya siapkan, tapi memang khawatir waktunya juga jadi kebablasan. Kita sekarang jam 5 ya, insya Allah sebelum Isya kita selesai. Setengah 6 sebelum Isya ya. Nah, saya membagi dari overview dari pembicaraan pada kesempatan sore hari ini sekilas tentang sejarah perkembangan program nuklir Iran, isu trust dan distrust program nuklir Iran, kemudian tantangan membangun trust dan juga bagaimana peran Indonesia ya. Sebagaimana kita pahami ya, kita ketahui ya, sebenarnya bicara tentang Iran ini apalagi hubungannya tadi dengan Amerika ya. Sebetulnya bicara nuklir yang pertama membangun program nuklir itu ya adalah Amerika di Iran tahun 1950. Di saat lagi sayang-sayangnya ya, sekarang lagi sayang-sayangnya Iran dengan Amerika ya, lagi dekat-dekatnya gitu. Tapi seiring dengan perjalanan waktu ya, momentum revolusi 1979 menjadikan Amerika bisa dikatakan berpaling 360 derajat, bukan 180 lagi, 360 derajat. Dan ini menjadikan Iran, menjadikan Amerika memposisikan diri berpikir atau memandang Iran itu ya, kalau bahasa uhti ini apa? Ainu suhti ya. Jadi bukan ainu ridho lagi. Jadi apapun yang dilakukan oleh Iran, meskipun itu kebaikan dan dianggapnya kejahatan, itu ainu suhti ya. Beda kalau kita melihatnya dengan ainu ridho, apapun yang dilakukan oleh kekasih kita walaupun kejahatan dianggapnya itu kebaikan. Nah, pada prosesnya ya, pengembangan nuklir Iran ini menemukan momentum sebetulnya, menemukan momentum ya pada saat kepemimpinan Ahmadinejad di periode 2005-2013 ya. Dan disinilah sebetulnya momentum kepercayaan ataupun bagaimana kekuatan Ahmadinejad pada saat itu yang tentunya didukung penuh ya oleh wali faqih supreme leader yaitu Ayatullah Ali Khamenei ya, di mana setiap adanya perlawanan atau penentangan terhadap pengembangan program nuklir Iran ya, Ali Khamenei sering ya mengatakan bahwa saya berada di belakang ataupun saya membackup kebijakan dari Ahmadinejad ya. Hal ini memang bukan tanpa sebab ya, karena memang pada
pada saat itu ya IAEA ya, Ahmad Baradei ya, di mana terus ya tentunya dengan melakukan semacam sidak ataupun semacam upaya mencari tahu apakah memang Iran menggunakan pengayaan uranium itu untuk membuat senjata atau tidak. Sampai akhirnya belum pernah ditemukan, belum ada penemuan. Meskipun pada saat itu ya ada kekhawatiran karena di zaman Ahmadinejad saja pengayaan uranium Iran ini sudah bisa ya, sudah sampai pada satu tahap lagi untuk bisa membuat senjata. Tidak ada prosesnya. Dan kemudian walaupun sampai akhirnya dilakukan embargo dan sebagainya, justru dengan embargo ini juga menurut saya menjadikan Iran semakin kuat. Dan tadi kita bisa lihat faktanya, hasil embargo itu ternyata Iran banyak terobosan teknologi dan juga banyak karya-karya akademik yang membanggakan. Indahnya kemudian saya sendiri melihat Iran ini sebagai profiling negara yang ideal, dalam artian karena dalam konteks mengurus rakyat ya, itu tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan atau kecerdasan manusia juga. Ada di sini perlu ada intervensi, perlu ada keterlibatan Tuhan melalui ya orang-orang yang memiliki kemampuan spiritual yang tinggi, baik secara akademik ataupun non akademik ya. Dalam hal ini kalau di Iran ya Majlis Komirgan itu ya, dan juga rahbar atau wali faqih ya. Teman-teman sekalian ya, masih dalam proses sejarah program nuklir Iran ya, di mana tadi saya menyampaikan terpilihnya Mahmud Ahmadinejad ini yang berhaluan konservatif ya, semakin membuat Barat ini tidak menaruh atau tidak percaya terhadap apapun yang dilakukan Iran, argumen apapun yang dilakukan oleh Iran. Dan memang prosesnya pada akhir 2015 Iran bersama negara P51 mengadopsi Joint Comprehensive Plan of Action ya, di mana berlaku dari 2015 sampai 2016. Nah, adanya JCPOA ini memberikan lampu hijau bagi Iran untuk mengembangkan program nuklir dengan mengimplementasikan batasan-batasan yang disepakati. Yaitu tadi, karena dari awal memang Iran ini mencoba meyakinkan masyarakat internasional bahwa program nuklir ini ada untuk tujuan damai, dan memang energi nuklir ini sangat murah ya. Jadi kalau untuk menyalakan katakanlah listrik ya, contoh listrik Pulau Jawa ini membutuhkan jutaan kilowatt gitu ya. Tapi kalau hanya dengan nuklir hanya beberapa kilo saja sudah bisa terpenuhi. Memang sebanding ya dengan resikonya ya. Tapi dengan teknologi yang ada saat ini resiko-resiko itu bisa diminimalisir. Kita mungkin kalaupun di Indonesia ya, selama ini juga kan menjadi Indonesia kan ditawari terus ya untuk mengembangkan nuklir. Kita terbayang-bayang kasus Chernobyl ya, yang kebocorannya sampai saat ini dampaknya masih luar biasa. Tapi memang dengan adanya teknologi nuklir ini ya, ketakutan negara-negara maju ini ya, produksinya tidak kepake. Jadi alasan-alasan ekonomi ya lebih banyak mendominasi ya. Kenapa kemudian Iran terus dicurigai ya, atau apapun yang terjadi, hal-hal yang negatif di Iran terus diangkat di media sehingga akhirnya menjadi kesan kita kurang baik. Tadi saya tidak sengaja juga tuh melihat pertanyaan di chat ya, bahwa bagaimana caranya menghilangkan rasa benci ke Iran gitu. Tadi benar itu. Jadi apakah karena tak kenal? Ya betul. Ya, karena kita tak kenal maka tak sayang. Kemudian Iran dan isu trust ya, di mana di sini
persoalan nuklir Iran pada hakikatnya dipengaruhi juga oleh isu trust and distrust antara negara tersebut dengan negara lainnya. Ya. Di sini saya coba menyajikan teori dari Andrew Field ya 2005 bahwa hubungan antar negara dan bagaimana bentuk interaksi yang tercipta itu sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan antara satu dengan yang lainnya. Jadi apabila suatu negara mempercayai negara lainnya, maka keinginan untuk bekerjasama akan semakin kuat. Sebaliknya, apabila suatu negara memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap suatu negara lainnya, maka akan sangat sulit untuk menciptakan kerjasama. Jadi kepercayaan itulah yang tadi saya artikan ya, dengan kalau udah percaya apapun yang terjadi ya, karena didasari oleh trust ya, percaya, maka itu akan terjadi kerjasama. Kemudian isu kepercayaan atau isu trust juga ya, ada beberapa yang stigma yang terhadap Iran sulit untuk dikesampingkan ya, untuk memperoleh kepercayaan. Trauma Amerika ya pada saat kasus revolusi 1979 itu dengan penyanderaan hampir 74 atau 75 staf kedutaan AS di Teheran itu menjadi tamparan yang sangat keras untuk Amerika sebagai negara yang merasa paling kuat di dunia. Jadi disandera stafnya ya, staf kedutaan tersebut tidak ada yang terbunuh ya. Kemudian ada bentuk negara dan pemerintahan Iran yang berbasis agama. Ini juga menjadi hal yang terus digembar-gemborkan. Padahal Iran sudah dengan tegas mengatakan mereka negara demokrasi. Meskipun ada juga yang menggabungkan dengan bahasa teokrasi, teologi dan juga ada negara Tuhan dan juga ada intervensi manusia juga. Ya. Dan inilah yang tentu yang bertolak belakang ya, dengan kampanye global akan demokrasi berbasis sekularisme. Tapi kalau tadi ya, menurut dari apa yang disampaikan oleh Teh Dina ya, bahwa memang upaya demokratisasi di Timur Tengah ini ya bisa dikatakan pilih kasih ya. Jadi terhadap negara-negara yang dianggap tidak berpihak kepada Amerika, itu pasti akan dihajar seperti Syria, Libya ya. Itu karena memang di sana ada investasi negara lain, khususnya Rusia dan China juga. Tapi kita lihat ya, negara yang sudah jelas-jelas ya menerapkan monarki ya, Arab Saudi, Amerika pasti nggak berani. Nah ini betul-betul sudah sangat jelas sebetulnya. Kita juga rasakan mahasiswa semester 1 juga sudah bisa memahami ya situasi itu. Tapi ini bagaimana kita melawan informasi ini ya, tidak kemudian kita gampang terdistrak ya dari situasi yang ada ya. Bahkan pada saat kejadian 9/11 ini ya, dituduhnya Iran masuk ke dalam axis of evil, jadi poros ya, ya kasarnya poros iblis lah gitu kan. Di dalamnya ada Korea dan juga ada negara-negara lain yang dianggap mendukung terhadap pergerakan Al-Qaeda pada saat itu. Nah tentunya dalam hal ini tadi bicara geopolitik yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Dina ya, bahwa kepercayaan juga dipengaruhi oleh faktor lain ya, seperti keberadaan sekutu barat di kawasan Timur Tengah ya. Dalam ini sekarang Israel sudah mulai mengembangkan sayapnya seperti Arab Saudi, negara-negara lain yang tadinya kita berharap mereka tidak melakukan hubungan diplomatik ya, tapi faktanya mereka melakukan komunikasi intens dan akhirnya itu menjadikan Iran sebagai ancaman ya. Jadi Iran ini diposisikan sebagai ancaman ya. Apalagi kemarin itu ada ungkapan atau pernyataan dari Ayatollah Ali Khamenei ya, bahwa Iran sebetulnya sudah siap membuat senjata nuklir ya. Jadi tapi belum diputuskan apakah akan dilanjutkan atau tidak. Tapi kalau saya sendiri yakin berdasarkan ini kajian yang saya lakukan, apa yang membuat
negara Amerika atau negara-negara sekutu ini tidak berani menyerang Iran karena mereka yakin sebetulnya Iran sudah memiliki senjata itu. Ya. Kalau itu masalah balik lagi dari masa Obama ya, dia sampai bilang the option of war on the table, ya, bahwa opsi untuk memerangi Iran itu sudah ada di atas meja saya. Artinya kalau saya tinggal perang, serang, tapi itu tidak pernah terjadi. Obama, kemudian Trump, sampai sekarang Joe Biden juga. Karena mereka meyakini juga sebetulnya kita sudah Iran ini sudah memiliki. Karena kalau itu terjadi ya, Iran itu punya namanya rudal sijil, namanya juga sijil. Ada sahabat sijil. Itu jarak tempuhnya itu bisa sampai ke Amerika dari Iran. Jadi kalau dulu kan baru sampai Israel ya, dikhawatirkan Israel, tapi malah sekarang sudah bisa mencapai jarak tempuh Amerika Serikat. Nah, tapi itulah kalau dalam konteks teori perang nuklir itu ya sebenarnya tidak ada yang menang ya, karena semuanya akan hancur lebur. Artinya kita juga tidak menginginkan perang nuklir itu terjadi. Tapi apa yang dilakukan oleh Iran ini menjadi semacam shortcut ya. Jadi cara tercepat untuk dengan memiliki pengayaan kemampuan mengolah uranium itu ya, meningkatkan bergaining ya. Di samping tadi ya banyak sekali yang berkembang ya, dari mengurangi ketergantungan sumber daya alam ya. Dan juga Iran mampu menjadikan energi alternatif ya, serta untuk riset dan kebutuhan nasional, pertanian, kedokteran itu banyak manfaatnya nuklir itu. Dan itu yang potensi-potensi itu yang belum banyak ataupun dilakukan oleh negara-negara berkembang ya. Karena satu hal yang perlu digarisbawahi, bahwa negara maju tidak akan pernah membiarkan negara berkembang menjadi negara maju. Jadi negara maju ini tidak akan pernah membiarkan negara berkembang menjadi negara maju, termasuk Indonesia. Ada dibikin tengah-tengah aja di Indonesia. Jadi ekonominya diatur sedemikian rupa, tidak terlalu terpuruk, tidak terlalu naik. Jadi dibikin tengah-tengah. Itu yang begitupun negara-negara lain ya, negara berkembang lainnya itu tentu akan dikunci. Padahal negara-negara maju ini menjadi negara maju karena negara berkembang, karena sumber daya alamnya mayoritas mengambil dari negara-negara berkembang. Bagaimana tidak cantik dan seksinya Indonesia di mata dunia ya. Tapi ya itulah faktanya ya. Dengan segala keramah tamahannya gitu ya, Indonesia menganugerahkan kekayaan alam untuk negara luar, dalam hal ini untuk meningkatkan negara maju ya. Dan tentunya ini kita tidak mau terjadi berlarut-larut ya. Dan dengan konsep ataupun prinsip ya, tema besar yang disampaikan pencapaian dan tantangan dalam implementasi negara berbasis agama ini menjadi jawabannya menurut saya. Dan kemudian tantangan isu trust ya, ini adanya pengaruh dan tekanan ya, baik negara maupun non negara yang tidak menginginkan Iran memiliki nuklir ya, walaupun bahasanya untuk kemanusiaan. Ini terus akan menjadi bahan gorengan istilahnya gitu. Kemudian adanya juga dinamika politik domestik Iran yang pun dijadikan alasan bagi negara tertentu untuk menghambat program nuklir Iran. Contoh kasus Mahsa Amini yang tidak lama kemarin ya. Itu juga menjadi, jadi segala tadi ya, ada yang tidak baik langsung di blow up, tapi yang baik-baik seperti tadi yang disampaikan oleh Hussein Mutaki ini sudah banyak hal yang baik yang ternyata datanya tidak disampaikan di umum. Kemudian di samping itu juga dinamika politik regional yang menjadikan krisis Suriah maupun Yaman sebagai bagian proxy war Iran dan Arab Saudi. Nah di sini bagaimana kemudian peran ya Indonesia ya, kita yang ada di sini ya, insya Allah dengan adanya sekolah tinggi agama Islam Sadra ini juga semakin meningkatkan kita terhadap fakta yang sebenarnya dan menjadikan kita juga bisa mengkomunikasikan kepada
sahabat kita atau tetangga kita yang punya pikiran kurang baik terhadap Iran gitu ya, atau terhadap komunitas yang ada di Indonesia ya. Jadi di sini juga Iran harus menyadari dukungan negara-negara lain ini sangat diperlukan ya. Dan memang Indonesia bisa dipastikan menjadi salah satu negara yang sangat strategis ya. Tentunya dalam hal ini keterlibatan Indonesia ya, perannya itu untuk menjadi pemain aktif negosiasi ya. Sebagaimana P51 ini bukan hanya memberikan dukungan ya, tapi bagaimana hak negara memberikan dukungan terhadap hak negara untuk memiliki nuklir dengan tujuan kemanusiaan. Jadi apalagi kalau nanti Indonesia bisa berani ya mengembangkan ataupun juga memiliki atau mengembangkan teknologi nuklir, itu tentu akan membantu posisi Iran yang saat ini juga sedang mengembangkan nuklir. Artinya membangun narasi positif gitu ya. Nah, Indonesia juga membangun, artinya menyampaikan kepada dunia internasional bahwa setiap negara punya hak gitu untuk mengembangkan negaranya masing-masing. Ini yang disebut basis dari kebijakan luar negeri, yaitu national interest atau kepentingan nasional. Dan ini juga menjadi kesimpulan di disertasi saya kemarin itu, bahwa saya pakai John Lovell teori John Lovell, bahwa menurut Lovell itu negara-negara yang inferior ya, seperti Iran ini dianggap negara inferior ketika menghadapi negara superior seperti Amerika ya, yang ofensif ya, sedangkan inferior ini cenderung defensif ya, itu pasti akan bersikap akomodatif. Tapi faktanya teori itu terbantahkan dengan sikap Iran yang tidak akomodatif tapi malah konfrontatif terhadap Amerika. Artinya apa yang menjadi teori yang dijadikan Lovell ini sebagai satu fondasi kajian akademik, itu terbantahkan bahwa tidak semua negara inferior bersikap akomodatif, tapi ada loh Iran yang mau bersikap konfrontatif terhadap Amerika. Demikian, terima kasih.